Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan ending elementary position ya. Jadi saya sebutkan dulu Raja Putih posisi di G7 ya. Jangan sampai terbalik ya. Ini rajanya saya sebutkan di G7 Raja Putih. Pion di A7 mau promosi, bentengnya di A8 ya, benteng putih ya. Sedangkan hitam benteng di A1, rajanya di G5 ya. Pada saat posisi begini putih melangkah, dipastikan hitam hanya bisa menyelamatkan dari kekalahan remis ya. Tentunya langkahnya hitam juga harus bagus, jangan sampai teledor ya. Oke. Tentunya adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur. Oke, mari kita mulai di atas papan. Langkah putih yang pertama, raja di F7 ya. Tentunya hitam harus menjawab dengan raja di F5 karena diancam mau benteng ke G8 dan pion promosi jadi menteri ya. Tentunya raja di F5 ya. Jadi jangan main-main dengan kalau tidak mengoposisi ya. Suatu misal ini asal jalan cuma tetap menutupin aja ya. Jadi raja F4 ya. Jadi ya ini blunder. Jadi karena tidak mengoposisi ya. Jadi blunder, jadi kalah ya. Tentunya adik-adik junior ini jangan ceroboh atau jangan gegabah Kak. Tetap posisinya harus mengoposisi ya. Kalau kita buktikan kalau tidak mengoposisi, tentunya kena raja E6 ya. Jadi anggap ini suatu pembelajaran ya. Jadi eh, tentunya mau benteng F8 ya raja E4, raja D6 ya kan. Raja ke D4, raja ke C6 ya. Suatu misal dicek dicek benteng C1 ya kan. Tentunya kan nanti raja C4 kan ya, tentunya raja C4 kan ya, tapi dianalisa dulu kalau benteng C1 ya tentunya rajanya ke B5 ya kan. Benteng ke B1, raja ke A4 ya kan. Jadi dihabiskan skaknya ya. Jadi kalau rajanya sudah tidak ada pendamping, biasanya akan ditutupi dengan raja putih. Sekarang raja hitam kan terbuka, tinggal benteng D8 ancamannya ya. Kalau raja di benteng di A1 ya tinggal raja di B3 dan tentunya pasti kalah ya hitam ya karena ceroboh ya. Ini suatu pembelajaran ya. Tentunya raja C4 ya, raja C4 ya tentunya langkahnya putih cukup manis, tidak raja B6 tapi benteng di C8 ya. Jadi mau promosi jadi menteri ya. Tapi kalau benteng kali A7 tinggal digeser raja di B6 dan bentengnya ini jatuh ya. Oke ya. Paham ya. Jadi harus mengoposisi ya. Kita utamakan harus mengoposisi ya. Jadi saya ulangi dari awal tadi ya. Jadi pas raja F7 jangan sekali-kali raja F4 ya. Kalau raja F4 kalah ya. Jadi harus raja di F5, raja E7, raja E5 ya, raja D7, raja D5. Terus seperti begini ya. Kalau raja di C7, benteng ngecek boleh sekarang. Kalau benteng ngecek ini nggak apa-apa, tapi yang bagus di oposisi terus saja. Raja di C5 ya. Jadi kalau pas posisi benteng di B7 ya tinggal dicek benteng B1 ya kan. Kalau raja di C8 mungkin ya, raja C8 ya digeser lagi benteng di A1, raja di C7 ya baru benteng di A2 ya. Jadi temponya jangan main-main dengan benteng di A5 ya. Jadi kalau benteng A5 bisa dipastikan kalah ya adik-adik junior ya. Jadi kalau tempo benteng A5 gini bisa kalah karena dia raja B7 ya. Jadi dengan ancaman
karena benteng sekaknya ini jarak pendek ya. Jadi kalau benteng B5 ya raja A6 kan. Resiko bisa kalah. Benteng B6 ya raja di A5 ya. Jadi bisa kalah ya. Jadi kalau benteng B5 ya raja A4, benteng B4 raja A3 ya bisa kalah. Karena rajanya tidak ada penutupnya ya. Jadi oke ya, jadi paham ya. Jadi temponya cukup apa tadi? Ya, cukup dengan benteng A2. Nah, suatu misal benteng di C8 ya tidak apa-apa dimakan aja. Benteng kali A7 cek, raja B8 ya rajanya larinya melindungi benteng. Raja B6, gini aja dan dipastikan remis ya. Oke, paham ya. Jadi kalau sudah paham, saya kasih bentuk elementari yang lain. Oke. Ini bentuk elementari yang lain, elementari yang kedua bisa diartikan seperti itu. Uh, Pada saat diagram ini posisi raja putih di A1 ya, pion di A7 mau promosi dan tetap bentengnya di A8. Sedangkan hitam rajanya di D2, bentengnya di D7 ya. Jadi putih melangkah dipastikan putih menang. Hitam melangkah juga dipastikan putih menang ya. Jadi siapapun yang melangkah dipastikan menang ya. Oke, mari kita mulai langkah yang terbaik untuk putih apa ya. Oke, jadi raja di B2 ya tentunya menangnya seperti begini. Raja di D3 ya. Nah, jadi tetap aja di oposisi raja B3, raja di D4, raja di B4, raja di D5, raja di B5. Nah, tentunya kalau bentengnya lari di meninggalkan lajur D nggak mungkin karena cek di benteng D8. Kalau bentengnya ke D6 ya tinggal benteng ke B6 dan dipastikan B8 dan dipastikan menang ya. Oke ya, paham ya. Jadi kalau suatu misal ini putih jalan dipastikan putih menang. Oke, jadi saya kasih waktunya tadi saya kasih waktunya hitam jalan ya. Oke. Ya, jadi kalau hitam waktunya jalan ya tetap kalah ya. Kita coba suatu misal raja ini di D3 ya raja B2, raja di D4 ya raja B3 ya, raja C5 belum berani ada benteng C8, raja di D5 ya raja di B4 ya. Jadi raja di D6 ya raja di B5 ya. Jadi kalau raja di D5 tentunya raja di B6 ya dan dipastikan putih menang ya. Jadi tinggal bentengnya ditarik di mana, B8 boleh, di G8 boleh, tinggal promosi jadi menteri ya. Jadi paham ya. Jadi pada saat posisi tadi hitam jalan menang dan putih jalan juga menang. Oke. Jadi saya kasih bentuk yang lain. Ini saya kasih elementari yang ketiga ya. Jadi posisi bangunan ini tetap rajanya di A1, pion A7, benteng di A8 ya. Ini cuma saya geser lagi ya adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur atau pemula ya. Jadi rajanya ini posisi saya taruh di E2 ya, raja hitam ya. Bentengnya di E7 ya. Ini kan jaraknya masih jarak pendek ya. Jadi tetap dipastikan putih jalan menang ya. Nah, kita coba langkahnya putih jalan tentunya raja di B2, raja E3, raja di B3, raja D5 ya. Jadi raja B4, raja E5 ya. Nah, tentunya langkahnya cukup dengan raja di C5 ya. Jadi kalau ngecek ya tetap malah kalah tempo ya kalau benteng cek di C7 raja B6 benteng di E7 tinggal benteng di B8 promosi jadi menteri ya. Oke ya. Nggak mungkin. Tentunya raja di E6. Kalau raja E6 ya raja B6 ya tinggal bentengnya jalan ya. Benteng jalan di B8 dan dipastikan kalah. Tapi kalau raja di D5 ya rajanya masuk aja kok
D6 ya, mengancam benteng. Tentunya kalau bentengnya pergi, tinggal benteng ngecek di A8 dan benteng ngecek di E8 dan seterusnya ya. Paham ya? Oke, jadi kalau sudah paham, saya kasih bentuk elementari, saya geser lagi ya posisinya. Oke, ini saya kasih elementari yang keempat ya, jadi diartikan yang keempat gitu aja ya, jadi lebih gampang. Pada saat posisi diagram ini tetap ya, raja posisi di A1, benteng di A8, pion di A7 ya. Ini hitam cuma saya geser lagi ya dari raja E2 menjadi raja F2. Bentengnya hitam E7 saya geser di F7 ya. Ini sangat penting sekali pembelajaran adik-adik junior yang baru belajar dan kawan-kawan catur, tentunya kawan-kawan catur yang pemula ya. Oke. Jadi bisa membandingkan ya, jadi antara Raja E2 dan benteng E7, Raja D2 dan benteng D7 ya. Kalau posisi Raja di F2 dan benteng di F7 ini, putih melangkah, dipastikan hitam masih bisa menyelamatkan dari kekalahan dan remis ya. Jadi pembelajaran hitam, tentunya hitam langkahnya harus cukup bagus remisnya. Jadi mari kita mulai di atas papan. Tentunya Raja B2 ya, karena jarak cek-cekan bentengnya ini jarak 3 petak, jadi bisa dipastikan remis ya. Raja di F3 ya. Terserah langkahnya putih yang terbaik apa. Mungkin Raja C3 ya. Ya langsung aja Raja di F4 ya. Di oposisi mungkin Raja di D4. Ya Raja naik di F5 ya. Tetap ya Raja di D5 ya. Ini jangan main-main ya. Jadi jangan Raja di F4 ya. Ini harus Raja di F6 ya. Mengapa kalau Raja di F6? Ya, tentunya posisinya tidak bisa masuk di E6 mengancam benteng ya. Jadi langkahnya harus cukup bagus ya. Kalau Raja di E4 ya tinggal benteng ngecek ya kan. Ngecek di E7. Nah, kalau Raja di F4 ya benteng di F7 ya. Jadi remisnya seperti begini. Oke, paham ya. Jadi kalau suatu misal tadi dicek dia raja di balik lagi di D5 ya benteng di F7 ya. Jadi kalau raja di D6, raja di F5 ya. Kalau raja di C6 ya ini jangan dicek, rajanya ke F4 ya. Jadi untuk mengantisipasi supaya raja ini masuk di B6 ya. Kalau raja masuk B6, benteng cek di F6 ya. Jadi tidak ada tempo, bentengnya tidak bisa gerak ya. Jadi kalau raja di C7, benteng di F7 lagi. Raja di D6, raja di F5. Jadi tidak bisa masuk, dijaga terus dengan raja mau masuk di E6. Ya, kalau raja di D5 ya raja di F6 ya. Jadi raja di C5, raja di F5. Jadi kalau di tempo begini jangan main-main dengan raja F6 ya. Jadi kalau raja F6 bisa kalah karena bentengnya rajanya di B6 ya. Jadi apa? Ya, sama seperti tadi, raja di F4 ya. Jadi pas posisi masuk raja B6 baru benteng ngecek ya. Raja di C7, benteng di F7 lagi cek. Raja di D6, raja di F5 ya. Otomatis dan dipastikan remis ya. Paham ya? Jadi adik-adik catur yang baru belajar ini suatu wawasan jadi untuk bahan suatu perbandingan endgame ya. Jadi posisi saya geser-geser terus ya raja di F2 dan benteng di F7. Oke ya, paham ya? Jadi kalau sudah paham ini saya kasih eh, bentuk yang agak jauh ya, agak jauh tapi posisinya malah bisa kalah tapi oke ya. Jadi saya kasih bentuk yang agak jauh.
ini saya kasih elementari yang kelima ya. Jadi tetap posisi benteng ada di A8, pion di A7 ya. Sedangkan hitam rajanya saya geser di jauh ya, H2 dan bentengnya ini di H7 ya. Jadi tapi rajanya putih ini posisinya tidak di A1 tapi raja di B5 ya. Jadi putih melangkah dipastikan putih menang ya. Tapi kan agak aneh ya. Jadi sangat jauh, cek-cekannya sangat banyak tapi tambah kalah hitam ya. Tapi kalau tadi posisi benteng di F7 dan raja F2 tambah bisa remis ya. Anehnya seperti begini endgame itu ya. Jadi kalau jauh benteng di H7 dan raja di H2 tambah bisa kalah. Tapi posisi rajanya putih di B5. Oke, mari kita mulai di atas papan. Tentunya langkah yang terbaik putih apa ya? Adik-adik junior bisa menebak. Langkahnya temponya harus raja di B6 dulu ya. Jadi raja B6 tentunya mau menggeser benteng yang ada di A8 dengan tujuan itu ya. Tentunya benteng ngecek di H6 barulah raja C5 ya. Jadi balik lagi kalau cek ya nanti didekati. Jadi didekati posisi raja di G6 ya tentunya kalah ya. Kita coba ya misalkan benteng di H5 ya dideketin raja D6, benteng di H6 raja di E5, benteng H5 lagi raja F6. Ya kan kalau benteng geser di H7 tinggal didekati raja G6 ya. Tentunya kalau benteng lari benteng di H8 dan menang ya. Tentunya tidak mungkin. Setelah dicek ini mungkin cek benteng H6 raja C5 tentunya bentengnya ditarik lagi di H7 ya. Terus dideketin aja raja di D5, raja di H3 ya. Jadi rajanya di E5, raja di H4 ya. Tentunya raja yang terbaik ini raja di F5. Jangan sekali-kali raja di F6. Kalau raja F6 bisa remis ya. Jadi raja F5 tentunya dengan tujuan raja G6 ya. Raja G6 otomatis rajanya hitam ini di H5 mencegah masuknya raja di G6 ya. Tentunya langkahnya putih ya cukup manis. Dia cuma menjaga sekakan yang ada benteng di F7 ya. Tentunya benteng ditarik di F8 ya. Jadi rajanya ini sudah mengoposisi sendiri. Tentunya dipastikan hitam kalah. Ini mau jadi promosi jadi menteri. Kalau benteng kali A7 tentunya ya benteng di H8 dan hitam kalah ya. Paham ya? Oke, jadi demikian ending dari kami elementari posisi. Mungkin suatu perbendaharaan pembelajaran, jadi perbandingan-perbandingan untuk kawan-kawan catur dan adik-adik junior yang baru belajar ya. Oke, semoga bermanfaat dengan ending-ending yang saya sajikan ini. Oke, jadi jika senang silakan subscribe, like, komen. Jika subscribe mungkin datang ke channel kami baru pertama, silakan subscribe. Oke. Jadi salam gen unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.